Iya, mungkin sekarang saya ke Mas Ruli. Mas Ruli, biasanya kalau dalam dugaan pelecehan seksual seperti ini, korban meminta perlindungan kepada LPSK ini biasanya karena kekhawatiran mungkin dia sebagai korban, sementara pelakunya itu masih bebas berkeliaran. Nah, untuk kasus Bu Putri ini ancaman itu sebenarnya dari faktor mana ya? Datang dari mana ya ketika datang kepada LPSK keinginan seperti itu? Dilindungi dari untuk apa gitu? Dilindungi dari mana gitu? Bagaimana? Ya, dalam fakta atau informasi awal yang kami kelola ini atau kami telah ini, ya kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan menjadi diduga sebagai korban kekerasan seksual. Nah, tentu korban kekerasan seksual ini kan tidak saja terancam ya dari pelaku sebetulnya. Sebetulnya pemberitaan-pemberitaan yang cukup masif tentang situasi, kondisi gitu kan, bahkan stigma itu juga mungkin bagian dari hal yang dikhawatirkan. Karena waktu kami awal ketemu dengan Pak Freddy Sambo gitu ya, hal tersebut sangat mengganggu keluarganya, ya, terutama di pemberitaan. Namun memang ancaman yang dimaksud dalam konteks undang-undang itu adalah ancaman yang terjadi terhadap fisik maupun psikis sebetulnya. Nah, termasuk potensial ancaman. Begitu, Mbak. Oke, berarti seperti itu ya sudut pandangnya ya. Mungkin saya ke Prof Kiki. Prof Kiki, kalau misalnya kita ketahui bahwa kalau tadi Prof Kiki mengatakan bahwa jangan ada framing lah, mengingat Bu Putri ini kan harus diperlakukan sebagai korban. Tapi mungkin ada anggapan begini, kalaulah memang ada dugaan pelecehan seksual yang terjadi, kenapa lokus atau tempatnya jadi berubah-berubah? Katanya di Jakarta, tapi ternyata ada di Magelang. Bagaimana, Pak? Prof Kiki? Prof? Ya mungkin tidak terdengar ya. Sekarang saya kepada Pak Kudri dulu. Pak Kudri, sebenarnya ada jerat hukum tidak sih yang bisa mengenai orang yang berubah-berubah keterangannya? Mungkin seperti itu ya. Mengingat ini ada 2 tempat kejadian katanya di Jakarta, sekarang di Magelang. Bagaimana Pak? Kalau dia memberikan keterangan itu berubah-ubah di depan pengadilan dan dia memberikan keterangan sebagai saksi dan dia disumpah, itu bisa saja hakim memerintahkan dia memberikan keterangan palsu. Ya, tapi selama dia memberikan keterangan, ya kan, memberikan keterangan di luar sidang pengadilan dan tidak disumpah, itu nggak ada sanksinya. Ya, nah sekarang kan apa sih kalau kekuatan pembuktian yang nggak didukung dengan alat bukti yang lain gitu loh. Nah jadi kalau misalnya dia berbohong, dikatakanlah misalnya di penyidikan atau dilaporkan kayak begitu, ya kan. Kalau nanti penyelidik atau penyidik tidak ada persesuaian, tentu tidak ditindaklanjuti. Tetapi kalau misalnya ada persesuaian tetapi dia berbohong, ini yang nggak bisa dijerat. Memang mestinya ya kejadian seperti ini bukan kali ini aja, banyak kok ya orang memberikan kesaksian tidak benar di depan penyidik, ya kan. Nanti ketahuannya di pengadilan karena akan di cross dengan keterangan atau alat-alat bukti lain. Akhirnya ditanya sama hakim, kamu pakai keterangan yang di penyidik atau yang sekarang Pak? Tapi kalau dia memberikan keterangan, saya tetap yang saya berikan keterangan di muka penyidik dan itu saya sampaikan di pengadilan, ternyata itu terbukti tidak benar, itu bisa kena. Sekarang saya kembali kepada Prof Kiki. Prof Kiki, mungkin ada anggapan masyarakat bahwa penyidik ini, Polri ini kritisnya bukan main. Ketika dia kedatangan korban gitu, mengaku sebagai korban tindak pidana atau juga pelecehan, itu kan pasti akan dikonfrontir atau mungkin dicek tempatnya di mana, benar tidak kejadian runtutan peristiwa. Mengingat saat ini kronologisnya adalah tempatnya berubah-berubah dari Jakarta, bahkan sekarang ada di Magelang, ini apakah mungkin ada spesialisasi yang dilakukan? Karena ini korban istri jenderal dimanapun tempatnya, yang penting dipercaya ia menjadi sebagai korban. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.